Setelah viral di media sosial, dikatakan AFF menghalalkan segala cara agar Indonesia tak keluar dari AFF sampai lakukan hal ini. AFF sepatutnya dari awal sudah mengetahui hal ini. Kenapa? Sepatutnya AFF mesti melakukan yang terbaik dalam sistem pengurusannya dan memastikan agar setiap pasukan dan juga wasit yang ada pada perlawanan AFF ini betul-betul yang profesional. Tidak ada pilih kasih, tidak ada berat sebelah dan tidak memihak kepada mana-mana pasukan. Tetapi apa yang telah berlaku baru-baru ini, Indonesia diperlakukan seumpama itu ya, yang mana ketika berlangsungnya perlawanan banyak kekasaran yang telah dilakukan oleh Vietnam. Di sini soalnya siapa yang bersalah? Adakah pasukan Vietnam yang bersalah? Adakah wasit yang bersalah? Adakah AFF itu yang bersalah? Jadi apapun kita tengok setelah berlakunya konflik seumpama ini ya, yang mana dikatakan Indonesia mau keluar dari AFF, di sini sehingga akan dikatakan AFF dia menghalalkan segala cara agar Indonesia jangan sampai keluar dari AFF. Baru mereka rasa kerugian apabila Indonesia mau keluar dari AFF. Sepatutnya mereka perlu memastikan sistem mereka betul-betul teratur. Apapun kita semak dulu info ini, bagaimana AFF mengatasi isu ini sehingga akan dia dikatakan menghalalkan segala cara. Jangan sampai Indonesia terkeluar ataupun keluar dari AFF. Nah, begitu dia punya cerita. Jadi langsung kita semak info ini dari channel RM Sport ya. So, kepada kalian yang menonton video ini, support juga dia punya channel RM Sport nih dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe lagi, boleh subscribe ini channel RM Sport. So, langsung kita saksikan info selanjutnya. Jom. Publik tanah air dibuat tak menyangka AFF gunakan segala cara agar Indonesia tak keluar dari naungannya sampai lakukan hal ini. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Sebagaimana diketahui bersama, seruan keluar dari keanggotaan AFF atau Federasi Sepak Bola Asia Tenggara bermunculan seiring kegagalan timnas Indonesia U23 gagal meraih gelar juara Piala AFF U23 2023. Wacana ini digaungkan oleh netizen di kolom komentar PSSI pasca timnas Indonesia U23 dicurangi kalah melawan Vietnam di final Piala AFF U23 2023. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U23 harus merelakan trofi AFF U23 direbut oleh Vietnam dalam babak adu penalti. Namun bukan kekalahan yang jadi permasalahannya, namun kecurangan di dalamnya tak terhitung. Ini yang di-highlight ya. Dalam isu ini bukan disebabkan kekalahan tuh ya Indonesia, tetapi dari segi kecurangan wasit lah yang dilihat di sini. Sebab ramai yang berkomentar dan ramai menyaksikan hal itu sehingga akan banyak kelakuan ya pemain dari Vietnam ini mengasari pasukan timnas Indonesia. Dan apabila perkara itu dilakukan oleh pasukan Vietnam, perkara itu tidak diambil perhatian ya, tidak dikenakan tindakan. Itu yang ramai yang tidak berpuas hati. Dan saya sendiri mengikuti ya siaran perlawanan itu, saya tengok sampai beberapa pemain Indonesia dikasari sangat ya. Jadi itu yang membuatkan rasa macam tidak adil begitulah. Jadi bagus juga kalau ada gertakan seumpama ini, kalau Indonesia keluar macam itu kan, biar kasih ingat ini AFF supaya lebih telus dalam mengatur acara seumpama ini ya, memastikan wasit itu betul-betul jenis yang tidak boleh dibayar, lebih kurang begitulah ya dia punya contoh, ataupun tidak memihak kepada mana-mana pasukan. Inilah yang Erick Thohir sebenarnya tidak mau berlaku pada sepak bola dalam negeri ya.
perkara-perkara seumpama ini. Nah, apapun kita dengar dulu apa yang AFF lakukan ini. Hitung pelanggaran yang dibuat oleh pemain Vietnam, namun wasit tak memberikan pelanggaran apapun untuk kubu Vietnam. Nah, itulah itu guys. Aksi anarkis para pemain Vietnam dianggap normal oleh wasit asal Jepang Hiroki Apa normal? Kasahara. Tengok nih. Indonesia pun hanya bisa bersabar sudah sepak bola baru dihantak satu kali macam nih. Ini bukan batu api, tapi kalian boleh nampak lah di sini kan. Dia asal tengoklah nah. Hiroki Kasahara. Indonesia pun hanya sudah bisa sepak bersabar. Pop. Yang ini kalau orang yang tidak ada otoriti jadi wasit pun boleh nampak ini adalah satu kekasaran yang dilakukan ya. Kalau dikatakan tidak sengaja, mustahil lah kan. Coba kita ulang balik. Kalian tengok nih. Nah, Indonesia pun hanya satu bisa kali bersabar selama dia ada 2 step sana. Setelah sepakan dilakukan, baru apa nama itu sikon dilakukan begitu. Kasihan Haikal ya, sudah berhempas pulas memperjuangkan tim ya, tetapi diperlakukan macam sampai dia pun rasa macam kesakitan tuh guys ini. Pertandingan. Saking geramnya pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong mengunggah sebuah video di halaman resmi Instagram pribadinya. Sintayong pun pada masa itu saya jarang betul nampak Sintayong ini begitu keras ya. Sehingga kan dia dapat kad kuning ya. Sintayong buat bantahan di situ ya, protes di situ. Lepas itu wasit bagi juga kad kuning sama Sintayong ini. Wow, betul-betul dia punya perlawanan pada masa itu sangat dramatis lah, sangat berbaku hantam lah begitu guys. Tapi yang kuat mengasari ini dari Vietnam sebenarnya. Kalau kalian perhatikan betul-betul, pasukan Vietnam memang keras cara permainan dorang nih. Dalam video berdurasi 1 menit lebih itu, Sintayong menunjukkan seluruh aksi yang merugikan timnas di saat laga dipimpin oleh Hiroki Kasahara. Mulai dari pertandingan melawan Malaysia hingga final melawan Vietnam. Menelan kekalahan di laga final tak masalah jika itu fair play. Namun ini bukan sepak bola lagi, akan tetapi sudah seperti laga UFC. Pemilihan wasit untuk di setiap laga Indonesia pun disalahkan ke AFF selaku penyelenggara. Perbuatan AFF ini lantas membuat netizen geram sebab timnas Indonesia U23 bisa saja keluar sebagai juara jika tak dicurangi. Hal ini pun membuat wacana keluar dari AFF muncul yang disampaikan netizen melalui kolom komentar di akun Instagram resmi PSSI. Pertanyaannya pun mengemuka, bisakah jika Indonesia keluar dari... Ini apa nih? Gabung IAFF. Pertanyaannya pun mengemuka, bisakah jika Indonesia keluar dari AFF seperti keinginan netizen? Wacana tinggalkan AFF. Sebelumnya AFF sendiri merupakan federasi sepak bola yang berisikan negara-negara berada di himpunan Asia Tenggara. AFF dibentuk sebagai wadah kerjasama negara-negara Asia Tenggara agar bisa saling bahu-membahu dalam perkembangan sepak bola. Federasi yang dibentuk pada tahun 1984 di Indonesia itu sejatinya bukanlah federasi resmi yang diakui FIFA. Meski dibuat di Indonesia rupanya ya. Ini kehadirannya tak mendapatkan penolakan dari induk resmi sepak bola dunia. Dalam laman resminya, FIFA hanya mengakui AFC di Asia, UEFA di Eropa, CAF di Afrika, CONCACAF Amerika Utara dan Tengah, CONMEBOL Amerika Selatan dan Oceania. Jadi AFF sendiri bukanlah badan resmi di bawah naungan FIFA, melainkan hanya cabang dari AFC yang dibentuk atas kesepakatan negara-negara Asia Tenggara. Sepatutnya perlawanan seumpama ini dijadikan sebagai perlawanan persahabatan agar dapat bertukar-tukar pandangan, agar dapat mengeratkan lagi hubungan sesama mereka, pemain-pemain ini yang terlibat dalam AFF ini. Dan inilah peluang mereka untuk latihan ya dengan negara luar daripada negara asal.
Tetapi kalau di AFF ini ada berlaku kecurangan begitu, maka sia-sia ya, percuma perlawanan seumpama ini karena banyak kecurangan berlaku di situ. Nah, jadi itu yang kalau Indonesia keluar pun ya, rasanya tidak ada kerugian pada Indonesia, sebab ini bukan jadwal FIFA pun, tetapi ini ialah AFF ini kan untuk macam perlawanan persahabatan begitulah antara negara-negara lain begitu. Maka tak mengherankan jika segala ajang dibuat AFF seperti Piala AFF U23 dan Piala AFF U19 tak masuk kalender resmi FIFA. Hal ini berbeda dengan Piala Asia U20 dan Piala Asia yang memang jelas berada di bawah naungan AFC selaku Konfederasi Asia. Dengan kata lain, sah-sah saja jika pada akhirnya Indonesia keluar dari AFF dan memilih fokus pada ajang-ajang resmi FIFA di bawah naungan AFC. Namun, apakah keluar dari AFF adalah hal yang wajar bagi Indonesia? Sebab Indonesia dikenal sebagai salah satu founding father AFF sendiri. Bahkan berdirinya organisasi itu terjadi di tanah air. Terlepas dari status Indonesia sebagai founding father, keluar masuk federasi bukanlah barang baru di dunia sepak bola. Australia bahkan memilih bergabung AFF dan AFC karena adanya anggapan mereka terlalu superior di kancah sepak bola Oceania. Rusia bahkan hendak keluar dari UEFA seiring adanya konflik geopolitik yang membuat mereka berpikir. Nampaknya sudah dia punya kronologi macam ni. Rupa-rupanya Indonesia ni adalah salah satu negara yang menjadi tulang belakang juga pada AFF rupanya ya. Jadi kalau perkara ini sudah begitu, di peringkat AFF sebenarnya dia perlu memperhalusi sistem yang sedia ada nih ya, dari segi pemilihan wasit, dari segi disiplin pemain, dan juga dari segi pengelola untuk acara-acara AFF seumpama ini. Kalau Indonesia keluar dari AFF, bermakna AFF ini akan berlangsung tetapi tidak ada penglibatan Indonesia, sedangkan Indonesia nih jangankan AFF ataupun berlawan dengan negara luar, di negara sendiri sejak pun antara klub dengan klub berlawan ataupun beradu sepak bola, dia punya penonton ya, penggemarnya penuh satu stadion tuh guys. Karena penggemar sepak bola di Indonesia ini luar biasa, dia punya fanatiknya itu. Jadi satu kerugian bagi saya apabila AFF tidak memperbaiki sistem yang ada pada AFF ini. Karena apabila berlaku kecurangan di situ, maka ramai yang tidak berpuas hati dan juga apa yang berlaku ataupun keputusan-keputusan yang mereka perolehi itu tidak adil lah begitu kan. Kalaupun betul-betul kalah ataupun siapa menang siapa kalah itu betul ya, diperlakukan dengan adil, semua akan rasa enjoy ya, berpuas hati dengan apa yang mereka lakukan. Macam Indonesia sudah menunjukkan komitmen yang sangat jelas, sangat baik, walaupun dalam tempo yang singkat, tapi Indonesia sudah dapat mengatur ya strategi menentang pihak-pihak lawan di AFF ini. Jadi AFF harus mengubah sistem. Jangan berlaku seperti sebelum ini, dan sebelum-sebelum ini pun sudah berlaku macam ini. Kalau perkara ini berlanjutan, bermakna sepak bola untuk peserta-peserta ataupun negara-negara yang terlibat dalam sukan AFF ini untuk sepak bola, mereka akan rasa kecewa lah apabila keputusan wasit yang tidak adil begitu, karena terdapat kecurangan di situ. Jadi kesimpulannya di sini, AFF perlu mengubah dia punya sistem agar betul-betul jelas bahawa AFF ini untuk kerjasama antara negara-negara yang terlibat untuk meningkatkan kualiti pemain untuk sepak bola begitu. Nah, apapun untuk Indonesia, dia sebenarnya ada satu kekuatan di situ ya.
yang mana Indonesia ini salah satu kiranya ahli dalam ahli lembaga ya dalam AFF itu, sebab AFF ini ditubuhkan salah satunya adalah negara Indonesia menjadi dia punya kira founder begitu kan. Jadi Indonesia juga berhak untuk menyuarakan hal ini agar tidak berlaku kecurangan selepas ini. Jadi kalau Indonesia dia punya peminat sepak bola ini sangat ramai. Jadi kecurangan seumpama ini kalau berlaku amat mudah lah orang kenal pasti dan amat mudah tersebar luas begitu karena kuasa viral yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Indonesia dia 75% penduduknya itu adalah penggemar sepak bola. Jadi kalau Indonesia keluar, memang yang rugi siapa? AFF sendiri yang rugi. Jadi bagaimana pula pandangan kalian tentang perkara ini? Nanti kalian boleh komen di bawah ya. So itu saja untuk kali ini. Jadi kalau dikatakan AFF menghalalkan segala cara agar Indonesia tak keluar, jadi Indonesia juga kena tegas untuk mempertahankan marwah bangsa Indonesia itu supaya mereka tidak melakukan perkara-perkara yang seumpama inilah. Kiranya satu perkara yang merendahkan bangsa Indonesia itu ya. Jadi Indonesia kena ada kekuatan di situ untuk bersuara dan juga menyatakan kebenaran untuk AFF ini. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.